Halo rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin satu skill yang super penting buat kita semua, yaitu gimana caranya jadi detektif masalah di kantor. Bukan lagi sekedar jadi pemadam kebakaran yang sibuk sama masalah yang itu-itu lagi, tapi benar-benar nyari tahu sumber apinya. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba jujur deh, pernah nggak ngerasa capek banget ngadepin masalah yang sama berulang-ulang di unit kerja? Entah itu keluhan publik yang polanya sama terus, laporan numpuk dengan problem yang identik, atau proses kerja yang rasanya kok ya nggak efisien-efisien. Kayak lari di treadmill ya, capek, keringetan, tapi nggak maju-maju. Kalau Anda ngerasa gitu, tenang. Anda nggak sendirian kok. Ini fenomena umum. Banyak banget masalah pelayanan publik itu rasanya kayak deja vu. Kenapa? Soalnya kita seringkali terlalu sibuk nanganin gejalanya aja. Ibaratnya kita cuma ngasih obat penurun panas, tapi nggak pernah cari tahu apa sih penyakit yang jadi penyebab demamnya. Tapi, ada kok cara buat memutus lingkaran setan ini. Solusinya adalah sesuatu yang kita sebut analisis akar masalah, atau dalam bahasa kerennya, root cause analysis. Dan ini bukan sekedar istilah manajemen yang canggih loh, ini beneran sebuah pendekatan sistematis buat bikin perbaikan yang nyata dan tahan lama. Jadi, apa sih sebenarnya analisis akar masalah itu? Gampangnya gini, ini tuh cara kita jadi detektif di pekerjaan kita. Tujuannya adalah menggali, gali, dan gali lebih dalam lagi, melewati semua gejala yang kelihatan di permukaan, sampai kita nemuin penyebab fundamentalnya. Penyebab intinya, yang kalau itu kita beresin, masalahnya dijamin nggak bakal balik lagi. Biar lebih kebayang, coba kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, ada gejala, hal-hal yang bikin kita pusing tiap hari. Contoh, keluhan publik numpuk. Kelihatannya masalahnya di situ kan? Tunggu dulu. Coba lihat ke kanan. Akar masalahnya mungkin adalah proses perizinan yang berbelit-belit dan nggak efisien. Atau gejala lain, data bansos nggak akurat. Akarnya bisa jadi karena sistem pendataan kita yang udah ketinggalan zaman. Nah, ini dia pergeseran cara berpikir yang kita butuhkan. Dari sekedar solusi sementara ke solusi yang permanen. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Nah, kita mulai dari alat yang paling sederhana. Tapi jangan salah, ini ampuh banget. Namanya teknik 5 whys atau 5 mengapa. Kapan kita pakai teknik ini? Gampangnya, ini buat masalah sehari-hari yang nggak terlalu ruwet. Kalau Anda butuh diagnosis cepat di lapangan tanpa perlu bikin rapat besar yang panjang, nah, teknik 5 mengapa ini bisa jadi andalan banget. Cara pakainya super simple, persis kayak anak kecil yang nggak berhenti nanya. Pertama, sebutin masalahnya. Contoh ya, layanan perizinan kita sering telat. Terus, tanya, mengapa telat? Jawabannya mungkin, karena dokumen butuh waktu lama untuk disetujui. Belum selesai, tanya lagi, mengapa butuh waktu lama? Karena harus ditandatangani oleh 3 kepala seksi. Oke, kejar terus, mengapa harus 3? Mungkin jawabannya adalah karena SOP-nya dari 10 tahun lalu belum diupdate. Nah, lakukan ini terus-menerus dan seringkali di pertanyaan kelima Anda akan menemukan inti masalahnya. Oke, itu tadi buat masalah yang relatif simple. Gimana kalau masalahnya lebih kompleks, yang rasanya penyebabnya itu banyak dan datang dari mana-mana? Nah, kita butuh alat yang lebih visual. Kenalan yuk sama diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Kapan alat ini paling berguna? Yaitu saat Anda merasa masalahnya itu dikeroyok sama banyak faktor. Ini alat yang pas banget buat dipakai brainstorming bareng tim, karena strukturnya itu bantu banget mengarahkan diskusi biar nggak ngalor ngidul dan jadi lebih produktif. Kerennya diagram ini, dia ngasih kita kategori-kategori buat mikir. Jadi kita bisa lihat masalah dari berbagai sudut. Ada faktor manusia, mungkin pelatihannya kurang. Ada metode, jangan-jangan SOP-nya yang bikin bingung. Terus ada mesin, misalnya komputernya lemot. Belum lagi material, lingkungan kerja, sampai pengukuran atau data. Kerangka ini memastikan nggak ada kemungkinan penyebab yang kelewat. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Kepala ikannya itu adalah masalah utama kita. Misalnya, lambatnya layanan publik. Terus tulang-tulang besarnya yang nyabang itu adalah kategori-kategori tadi. Manusia, metode, mesin, dan seterusnya. Nah, tugas kita dan tim adalah mengisi duri-duri yang lebih kecil di setiap tulang itu dengan semua kemungkinan penyebabnya. Hasilnya, seluruh peta masalah jadi kelihatan jelas di depan mata kita semua. Oke, 5 mengapa buat yang simple, beres. Diagram tulang ikan buat kerja tim, mantap. Tapi, gimana kalau masalah yang kita hadapi itu jauh lebih kritis? Masalah yang menyangkut keamanan data nasional, infrastruktur vital, atau keselamatan publik, di mana kalau sampai gagal, risikonya itu besar banget.
Nah, untuk situasi genting kayak gini, kita butuh alat yang lebih presisi dan lebih kuat. Inilah dia senjata pamungkas kita. Analisis pohon kegagalan atau fault tree analysis. Alat ini bukan buat main-main. Ini dirancang khusus untuk menganalisis dan yang paling penting, mencegah kegagalan sistemik. Biasanya dipakai di industri berisiko tinggi kayak penerbangan atau nuklir. Tapi sekarang ini relevan banget buat kita di sektor publik. Misalnya untuk mengelola risiko keamanan cyber atau sistem logistik saat bencana. Cara kerjanya ini unik, kebalikan dari yang tadi. Kita pakai pendekatan dari atas ke bawah. Jadi kita mulai dari membayangkan skenario terburuknya dulu. Sebut saja kegagalan puncak. Contoh, sistem data kependudukan nasional jebol. Ngeri kan? Nah, dari skenario itu, kita mundur ke belakang, memetakan semua kemungkinan kombinasi kejadian, apakah itu error teknis, kesalahan manusia, sampai mati listrik yang bisa memicu bencana itu. Fokusnya bukan lagi memperbaiki, tapi mencegah supaya skenario buruk itu nggak pernah terjadi sama sekali. Jadi, setelah kita kenalan sama ketiga alat ini, pertanyaannya sekarang, sebagai ASN, kita bisa apa? Yuk, kita rangkum kotak perkakas baru Anda. Pertama, ada 5 mengapa buat diagnosis cepat di lapangan. Kedua, ada diagram tulang ikan buat brainstorming masalah kompleks bareng tim. Ketiga, ada pohon kegagalan buat melindungi sistem kita yang paling krusial. Kuncinya apa? Kuncinya adalah tahu kapan harus pakai alat yang mana. Pilih alat yang tepat untuk masalah yang tepat. Coba kita renungkan sama-sama kalimat ini. Peran kita sebagai ASN itu udah bergeser loh. Kita bukan lagi sekedar pelaksana peraturan yang pasif. Kita ini adalah problem solver, agen perubahan di garda terdepan. Dan dengan punya alat yang tepat di tangan, setiap tantangan yang kita hadapi itu bisa berubah jadi peluang emas untuk perbaikan layanan publik. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan kecil buat Anda. Coba sekarang, setelah sesi ini, pikirkan satu saja masalah yang paling sering bikin pusing di unit kerja Anda. Lalu, dengan kacamata dan alat-alat yang baru kita pelajari, coba identifikasi. Kira-kira akar masalah sebenarnya itu apa? Dan mana yang akan Anda selesaikan lebih dulu? Jawabannya ada di tangan Anda.